datang dan selamat bergabung di channel Dongeng Malam. Bagi yang sudah mampir, jangan lupa tinggalkan jejak kalian dengan cara di-like dan komen video ini. Untuk kali ini Dongeng Malam akan membawakan sebuah cerita dengan judul Santet Malam Suro Part 2. Kita mulai dari cerita sebelumnya. Dilla menelan ludah. Ia memang diajari dasar-dasar pelindung energi dan pembersihan aura waktu kecil, tapi tidak pernah langsung menghadapi kasus sekeras ini. Aku bisa coba. Tapi harus di bawah. Di dekat tanah. Di sini terlalu dekat dengan sumber kekuatannya. Mereka menuruni tangga perlahan, membawa Desi tanpa menyentuh kulitnya langsung, dibungkus jaket Farhan sebagai pelindung. Saat tiba di ruang tengah, mereka meletakkan Desi di atas tikar tua. Dilla mengambil lilin dari tasnya, ia memang selalu bawa lilin putih kecil, warisan dari neneknya. Ia menggambar lingkaran kecil dengan garam yang ada di dapur rumah itu, lalu menaruh Desi di tengahnya. Farhan dan Ridho berdiri di sekeliling, siap berjaga. Dilla menyalakan lilin, lalu menempelkan ibu jarinya ke api hingga terbakar sedikit. Ia menggertakkan gigi menahan sakit, lalu menempelkan ibu jari berdarah itu ke dahi Desi. Aku mohon, siapapun kamu, ini bukan tubuhmu. Kembalilah ke tempatmu. Dilla membaca mantra pendek dalam bahasa Jawa halus, yang pernah diajarkan neneknya. Pada saat yang sama, Desi menggeliat, mulutnya mengeluarkan suara yang bukan suara manusia. Serak. Berat. Tertawa. Menangis. Semua bersamaan. Kau. Bukan apa-apa, jerit suara itu dari mulut Desi. Dilla tetap fokus. Ia menggenggam jimat kecil dari kulit kelapa yang digantung di lehernya. Aku cucu Nyi Rukmini. Kamu kenal dia, bukan? Yang mengunci 7 roh pemakan darah di Bukit Timur? Aku tahu caramu keluar. Dan aku juga tahu caramu kembali. Desi meraung, tubuhnya melayang beberapa senti dari lantai, lilin berkelap-kelip seperti akan mati. Dilla mencubit jari telunjuknya, meneteskan darah ke lilin sambil membaca mantra terakhir. Lilinnya mati. Dan tubuh Desi jatuh. Sunyi. Semua menahan napas. Desi membuka mata, kali ini matanya normal. Ia menatap Dilla, lalu menangis terisak. Dia masih di sini. Dia nggak pergi. Dia cuma pindah. Pindah kemana? Tanya Ridho cepat. Mereka semua saling pandang. Lalu dari arah dapur terdengar suara piring pecah, dan tawa kecil seperti anak-anak atau wanita tua. Farhan langsung berlari ke dapur, disusul Arif. Saat mereka tiba, tak ada siapapun. Tapi di dinding dapur, tertulis dengan darah. 1 belum cukup. Aku ingin yang menutup gerbangnya terakhir kali. Arif terdiam. Farhan menoleh. Apa maksudnya? Arif menunduk. Kakekku bukan cuma dukun. Dia pernah memanggil makhluk dari dunia bawah untuk dijadikan penjaga desa. Tapi makhluk itu menuntut darah. Kakekku mengorbankan warga satu kampung yang membangkang. Ridho mengerutkan dahi. Tunggu, berarti desa ini dibangun di atas darah tumbal? Ya, jawab Arif. Dan saat kakekku sekarat, dia menyegel makhluk itu ke dalam tubuh seorang wanita. Wanita itu dikutuk hidup-hidup, dikubur di bawah rumah ini. Dilla menatap lantai. Makhluk itu sudah bebas. Dan dia ingin balas dendam. Tiba-tiba lampu senter Farhan mati. Lalu milik Ridho. Lalu semuanya. Gelap gulita. Dingin. Dari luar rumah, terdengar gamelan kecil dimainkan, bunyinya tak wajar, nyaring dan ganjil. Lalu, terdengar suara kaki menyeret rantai masuk ke halaman depan. Dilla berbisik. Mereka datang. Siapa? Bisik Aseng yang gemetar. Dilla memejamkan mata. Arwah yang dikorbankan. Mereka dibangunkan bersamaan dengan makhluk itu. Langkah rantai itu semakin dekat. Pintu depan berderi terbuka perlahan, padahal sebelumnya terkunci rapat. Dan berdirilah di sana satu sosok wanita tua bertudung kain kafan lusuh, matanya bolong hitam, giginya runcing, dan rambutnya menjuntai sampai tanah, diseret seperti ekor ular. Dia tersenyum. Lalu berkata dengan suara 2 lapis. Cucu Rukmini, akhirnya kamu datang. Aku tunggu sejak malam suro terakhir. Semua terpaku.
Udara mendadak menjadi berat dan basah, seperti dinding rumah perlahan menyerap oksigen. Sosok wanita bertudung kafan itu melangkah masuk dengan gerakan lambat namun pasti. Setiap langkahnya meninggalkan jejak hitam di lantai kayu, seolah apapun yang disentuhnya akan membusuk. "Cucu Rukmini," bisik sosok itu lagi, matanya yang kosong menatap Dilla dengan intensitas yang menusuk ke jiwa. "Kau punya darah yang sama, darah yang menutup pintu untukku. Tapi malam ini, pintu itu akan terbuka lagi." Farhan segera berdiri di depan Dilla, tubuhnya tegak tapi jelas ketakutan. "Jangan dekati dia." Sosok itu terkekeh. Suaranya seperti dua suara berbicara bersamaan. Satu perempuan tua, satu lagi entitas dalam bahasa yang tak dimengerti. "Kalian pikir kalian bisa keluar dari sini?" katanya. "Sudah terlalu lama aku terkubur di bawah tanah, menunggu saat tubuh ini membusuk, menunggu kalian yang bodoh datang membuka gerbang." Ridho menggenggam besi tua di tangannya lebih erat. "Apa maumu? Bukan aku yang ingin, tapi mereka." Sosok itu mengangkat tangan kanannya. Dari luar pintu, sosok-sosok lain muncul satu persatu. 5 bayangan hitam, tinggi, kaku, dengan wajah rusak penuh luka dan jahitan, berdiri diam di ambang pintu. Salah satu dari mereka memakai seragam petani tua yang robek, dan satu lagi mengenakan kain putih dengan lambang kerajaan kuno di dada. Arif berbisik, "Itu, warga yang dikorbankan. Itu, yang dulu disebut sebagai tumbal abadi." Dilla berdiri perlahan, tubuhnya gemetar, tapi matanya menatap tajam pada makhluk yang mengaku sebagai jelmaan kutukan itu. "Kamu bukan arwah orang mati. Kamu, jin. Diperangkap manusia. Dipaksa tinggal dalam tubuh manusia." Makhluk itu menyeringai. "Tepat. Tapi manusia yang menyegelku sudah tiada. Dan penyegelnya yang terakhir kini ada di sini." Ia menunjuk Arif. Arif mundur selangkah. "Aku gak tahu apa-apa. Aku gak pernah belajar santet, aku gak pernah buka gerbang. Tapi darahmu cukup," gumam makhluk itu. "Kau yang mewarisi ikatan terakhir. Maka kau yang harus diganti." Tanpa peringatan, sosok-sosok hitam itu bergerak bersamaan, tidak berlari, tapi seperti meluncur mendekat tanpa suara. Ridho mengayunkan besi ke arah yang paling depan, tapi benda itu menembus udara kosong. "Aseng, bantu Dilla cari simbol penutup," teriak Farhan. Dilla membuka kembali buku catatan tua milik kakek Arif. Ia memindai halaman dengan cepat meski cahaya senter hanya dari satu ponsel yang masih hidup. "Ada," katanya. "Kita harus menyalakan api suci di tengah lingkaran darah. Kita butuh rambut keturunan darah tua, dan benda dari tanah asli Segel." "Tanah asli Segel?" tanya Desi yang masih terduduk lemas. Arif menatap lantai. "Bawah rumah ini," bisiknya. "Tempat nenekku dikubur, tempat kakek menyegel makhluk itu. Tanahnya masih ada di ruang bawah." "Ruang bawah?" tanya Ridho. "Dulu ada ruang penyimpanan. Di bawah papan ruang belakang." Mereka semua bergegas, melarikan diri ke ruang belakang sambil menghindari sosok-sosok yang terus muncul satu persatu dari pintu, dari jendela, bahkan dari lantai, bayangan yang membelah papan seperti asap dan masuk ke dalam dinding. Aseng menendang rak tua hingga roboh, menggeser karpet lusuh dan papan kayu di lantai. Di bawahnya tampak celah kecil, cukup untuk masuk merangkak. "Gue duluan," katanya, lalu turun tanpa pikir panjang. Farhan menyusul, membawa senter terakhir. Di dalamnya, ruang bawah tanah itu sempit, berdebu, dan dipenuhi akar pohon liar yang menembus dinding. Di situ, Farhan menunjuk tumpukan kain putih yang membungkus gundukan tanah berwarna hitam merah. Aroma busuk langsung menyergap. Aseng mengorek sedikit, dan melihat potongan tengkorak kecil tergeletak di bawahnya. Ia merinding, tapi mengambil segenggam tanah dan memasukkannya ke kantong kain. Sementara itu di atas, Dilla menyobek rambutnya sendiri. "Ini cukup?" tanyanya. Ridho mengangguk. "Kamu masih keturunan langsung. Harusnya bisa." Aseng dan Farhan kembali, membawa tanah Segel. Dilla membuat lingkaran baru, menaruh tanah itu di tengah dan menyulut api dari minyak goreng sisa dapur. Api kecil menyala, biru dan ungu, tanda bahwa energi spiritual sedang menyatu. Dilla menaburkan rambut ke api. Api langsung menyala tinggi. Rumah itu berguncang kecil. Sosok wanita tua itu meraung,
menjerit hingga suaranya pecah seperti kaca. Aku tidak akan kembali. Tapi api itu menelan suara jeritannya. Sosok-sosok bayangan yang mengelilingi rumah mulai terbakar satu persatu, meleleh seperti lilin dalam cahaya spiritual. Aseng menutup mata, mulutnya berdoa dalam agama yang bahkan tidak terlalu ia pahami. Farhan dan Ridho memegangi Arif, yang tubuhnya mulai menggigil hebat. Dilla berlutut di depan api, membaca mantra terakhir. Kembalilah ke bumi. Bukan sebagai ratu, tapi sebagai abunya. Ikat oleh darah, tutup oleh tanah, lenyap oleh cahaya. Seketika, ledakan cahaya menyapu seluruh rumah. Jeritan makhluk itu terputus. Rumah menjadi sunyi. Api padam perlahan. Dilla pingsan. Pagi datang tanpa peringatan. Matahari menyusup dari celah-celah dinding kayu, menyinari debu yang menari di udara. Rumah tua itu kini terasa kosong. Bukan tenang, lebih seperti kelelahan setelah menyimpan ribuan teriakan selama puluhan tahun. Dilla perlahan membuka matanya. Kepalanya berat, seperti baru ditarik dari dasar sumur mimpi buruk yang tak berdasar. Farhan sedang duduk di sampingnya, matanya merah karena begadang. Kita masih hidup, bisik Dilla. Farhan tersenyum tipis. Ya. Kamu berhasil. Kamu nutup gerbang itu. Dilla bangkit perlahan. Di sekelilingnya, Ridho duduk di dekat jendela dengan tubuh penuh luka gores, Desi tertidur dengan kepala di pangkuan Arif, sementara Aseng berdiri di pojok, menatap api yang kini tinggal abu dingin. Gak ada yang mati? Tanya Dilla. Farhan menggeleng. Tidak secara fisik. Dilla menatapnya. Farhan menunduk. Tapi, aku rasa kita semua kehilangan sesuatu semalam. Entah itu waras kita, atau bagian dari jiwa. Aseng tertawa kecil. Gue kehilangan celana dalam. Serius? Dilla tersenyum lemah. Tapi di balik tawa itu, ada perasaan aneh. Sesuatu belum sepenuhnya benar. Ia berdiri dan berjalan pelan ke ruang tengah, tempat lingkaran tanah segel terbakar semalam. Yang tersisa hanya bekas gosong dan sebatang kuku manusia yang tampaknya baru terlepas. Matanya menyipit. Farhan menyusul. Kita harus bakar rumah ini. Arif berdiri. Aku setuju. Rumah ini, tempat dosa kakekku. Harus dikembalikan ke tanah. Beberapa jam kemudian, mereka menyiram rumah dengan bensin dari tangki cadangan mobil. Satu persatu, mereka berdiri dalam diam saat api mulai menjilat dinding, lalu atap, lalu semuanya. Rumah itu mengerang seperti binatang sekarat, mungkin karena kayunya, atau mungkin karena ada yang benar-benar terbakar hidup-hidup di dalam. Jangan pernah kembali ke sini, gumam Ridho. Tak ada yang menjawab. Mereka kembali ke mobil. Aneh, mobil itu kini menyala dengan satu putaran kunci saja. Seolah ia pun sudah dibebaskan dari sesuatu. Saat mobil melaju menuruni bukit, Dilla memandangi kaca spion. Rumah itu berubah menjadi abu, dan langit di atasnya mendung lagi, meski seluruh desa cerah. Lalu, beberapa malam kemudian, Dilla duduk di kamar, memandangi langit malam dari balik jendela kosnya di kota. Di tangannya, ia memegang kalung kecil dari akar kelapa peninggalan neneknya. Listrik mendadak padam. Dilla menoleh. Ada ketukan di pintu. Siapa? Tanyanya. Tak ada jawaban. Ia membuka pintu perlahan. Kosong. Ia menutup kembali. Tapi saat ia berbalik, Desi berdiri di belakangnya. Tapi bukan Desi yang ia kenal. Wajahnya terlalu pucat. Matanya terlalu gelap. Kamu berhasil ya, nutup gerbang itu? Tanya Desi dengan senyum dingin. Dilla mengangguk perlahan. Iya, kita semua berhasil. Desi tertawa kecil. Sayangnya, bukan semua gerbang bisa ditutup dari luar. Ada yang terbuka dari dalam. Dilla mundur. Kamu bukan Desi. Desi mendekat. Aku cuma numpang. Tubuh ini nyaman. Darah ini, hangat. Kamu juga bisa, Dilla. Kamu juga bisa buka pintumu sendiri dari dalam. Dilla menjerit. Tapi suara itu tak pernah terdengar keluar. Lampu di seluruh kos menyala kembali. Tapi kamar Dilla kosong.
Di atas meja, hanya ada buku tua milik kakek Arif, dan satu helai rambut hitam terikat dengan benang merah. Dan cerita selesai di sini. Terima kasih sudah mengikuti cerita sampai akhir. Untuk cerita dengan judul Santet Malam Suro, selesai di sini. Akan banyak lagi cerita-cerita menarik yang akan dibawakan Dongeng Malam. Jadi silahkan di-subscribe channel ini agar tidak tertinggal cerita-cerita menarik dari video berikutnya. Dan jika kalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, silahkan di-share video ini agar channel ini bisa lebih berkembang lagi.